Halo, Shalom, selamat malam semuanya. Sebentar ya, aku akan undang narasumber kita untuk bincang malam semuanya. Halo, Shalom, Papa Mama, WTC Kids dan sahabat Victory Counseling. Hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol, belajar sesuatu yang baru gitu ya. Kita akan belajar tentang mengenali kepribadian anak. Nah, tunggu sambil kita nunggu sumber kita nih. Bentar ya. Oh, udah datang. Hai Ci. Cili, bisa dengar? Halo, shalom, selamat Halo, malam, ketemu lagi. shalom malam. Kami ketemu lagi. Aku tadi udah menyapa-nyapa nih Papa Mama dari WTC Kids dan sahabat Victory Counseling gitu. Karena kita hari ini kan mau belajar bersama ya Ci ya. Mau belajar tentang Betul. kepribadian. Tapi mungkin sebelumnya Cici mau sapa-sapa dulu nih. Ada beberapa teman-teman kita yang udah join. Ada Halo Bu Vera, malam. shalom. Ada Melia Margaret, Ibu Melia. Kemudian ada Ibu Stelia. Halo, Ibu Endang. Selamat malam, Selamat shalom. malam semuanya, selamat bergabung. Selamat bergabung. Ibu Yanti, shalom. Ibu Santi, selamat malam. Ibu Liana, menyapa Papa dan Mama ya, yang hari ini bergabung bersama-sama. Kita mau belajar. Malam, Iya, kita hari ini malam. aku excited loh mau belajar yang kita mau sampaikan hari itu. Aku seneng banget sebenarnya karena ini topik yang sangat menarik dan kayaknya nggak bosen-bosen gitu ya walaupun udah belajar sekali dua kali itu selalu ada suatu hal yang baru yang harus kita ingat. Nah, kita Betul, mulai aja kali betul. ya Ci ya. Kita mulai Oke, aja kali kami ya. ya. Oke. Nah, shalom Papa Mama dan sahabat Victory Counseling, para pendidik yang hari ini bersama-sama dengan kami di IG Live. Hari ini kita tuh akan membahas tentang bagaimana mengenali, bagaimana mengerti dan mengenali kepribadian anak kita dan kepribadian tentu saja kita dan pasangan kita gitu ya. Nah, beberapa alasan kenapa kita memilih topik ini ya, Papa Mama, karena dengan kita mengenali kepribadian kita, tipe-tipe kepribadian kita, nah kita tuh bisa mengenali keunikan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan dengan begitu kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Lalu kita juga bisa menyesuaikan diri dengan sekeliling kita. Dalam hal ini kita bicara tentang hubungan antara anak dan orang tua ya. Bagaimana kita menghadapi anak kita. Kok anak satu dengan anak yang lain tuh berbeda gitu ya. Itu kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, itu pasti selalu muncul ya. Timur dan barat nih anaknya beda-beda banget. Gimana cara menghadapi mereka. Dan juga kita bisa mendidik anak kita dan berelasi dengan pasangan kita sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Jadi itu meminimalisasi konflik gitu ya Ci ya. Betul. Iya, iya, iya. Nah, Ci, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih ya, kita mau Mm. jelasin dulu kepada teman-teman kita, Papa Mama dan sahabat Victory Counseling, kita akan menggunakan jenis tipe tes yang mana nih, Ci? Mungkin Cici boleh jelasin dulu nih, sedikit. Oke, oke, kami thank you ya untuk waktunya. Malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang. Ya, hari ini menarik banget karena kita nggak akan pernah bosan-bosannya untuk membahas tentang tipe-tipe kepribadian. Kita jadi semakin lebih mengenal diri kita, mengenal orang lain, mengenal pasangan. Khususnya malam hari ini kita mau mengenal juga bagaimana mendidik anak-anak kita sesuai dengan tipe kepribadian. Lalu kalau kita mau belajar tentang tipe kepribadian, memang kita bisa belajar dari, istilahnya kalau alat tes itu macam-macam banget ya. Kita bisa melihat tipe kepribadian dari berbagai sisi, bisa dari MBTI, kemudian bisa Oke, dari DISC ya, dominan, intim, stabil, cermat. ya, Kemudian malam hari ini kita mau membahas dari foto karakter ya. Kita mau belajar oke, foto tentang karakter. warna merah, kuning, hijau, ungu dari foto karakter. Itu malam ini kita mau bahas dari hal tersebut. Jadi kita akan menggunakan tes foto karakter gitu ya, Ci ya, yang akan Betul, betul. mengidentifikasikan kepribadian kita dengan tipe warna merah, Betul kuning, warna. hijau, dan ungu.
Ini nggak Itu kebetulan sebabnya. kita pakai baju. Kita pakai baju sesuai dengan warna kepribadian kita. Kita udah janjian tadi, papa mama sama teman-teman Ya, semua. Kita udah janjian. Jadi saya nanti warna ungu. saya orang kuning. Tapi menarik sih. Nanti Ya. nanti mungkin apa sih kuning, apa sih merah, oh, ungu, hijau tuh apa sih? Ya, mungkin Cici boleh Ya. menjelaskan nih, Ci, gimana nih? Coba. Ini sebenarnya ada pertanyaan penting juga loh buat setiap kita dan juga untuk kita mengenal anak-anak kita. Coba, apakah nih pertanyaannya aktivitas anak-anak kita ini cepat atau lambat? Itu kita renungkan dulu tuh. Kemudian, Hmm. apakah anak-anak kita atau diri kita juga lebih fokus kepada pekerjaan? Jadi konsentrasi pada pekerjaan atau senang berada di tengah orang-orang nih? Kalau kami ke sendiri sebenarnya lebih fokus pada kerjaan atau senang Saya, di tengah saya, orang-orang? saya ya, bukan anak saya ya. Ya, ya kami ke Saya dulu deh. orang, saya lebih fokus sama orang. Ini Nah, kalau kalau lagi kerja saya bareng rame-rame terbalik. gitu, saya bagian yang ngomong. Kalau saya Oke, terbalik, saya tuh lebih fokus pada bekerja. Yang dipikirin adalah oke. kerja, menyelesaikan tugas, detil pula. Inilah satu yang udah membedakan. Kami ke kuning, saya ungu. Saya Lalu, ngomong, Cici apakah? kerja. Ya, Jadi saya benar-benar. bagian yang ngomong, Cici bagian yang kerja. Oke, oke. Terus, terus, Ci. Oke, oke. Lalu apakah anak Anda atau kita sendiri juga ya, apakah kita sendiri atau anak Anda itu lebih sering bercerita atau bertanya, ngomong atau bertanya? Oke, oke. Kalau kemudian apa ketakutan terbesar dari diri kita dan ketakutan terbesar dari anak-anak kita? Itu juga kita perlu identifikasi, kenalilah apa yang membuat anak kita tuh putus asa. Kemudian apa yang dibicarakan oleh anak-anak kita berulang kali. Lalu juga aktivitas atau perilaku seperti apa yang sering muncul secara konsisten di dalam diri anak-anak kita. Ini perlu kita kenali. Oke. Jadi itu bisa memberikan gambaran sama kita tipe kepribadiannya gitu ya, Ci ya. Betul, betul, betul. Nah, yang hal yang pertama nih yang kita perlu pahami ya, Mhm. bahwa ada yang tipe outgoing dan ada yang tipe reserve. Itu ibaratnya di dalam diri kita nih, di dalam diri kita dan di dalam diri anak-anak kita, itu ada mesin nih kami ke. Ada Mhm. mesin. Mesinnya itu ibaratnya seperti mobil. Mobil itu ada yang mesinnya tuh panas terus, kenceng larinya. Nggak berhenti ngegas aja terus. Nah, ini adalah tipe seseorang yang outgoing. Mhm, Outgoing, mhm. aktif, bergerak cepat, lebih senang memberitahu, lebih senang berinisiatif, kemudian apa-apa tuh cepat mengambil keputusan. Ini adalah tipe yang outgoing. Oke, Kemudian ada oke. yang tipenya reserve, kategorinya lah ya Tenang ya. kategori reserve. Reserve ini sebenarnya punya punya ada mesin juga di dalam dirinya dan mesinnya itu bukan berarti stop sih, tapi ada mesin kan mobil yang panasnya tuh lama, tunggu Lama panas. dipanasin dulu. Iya, kemudian waktu jalan ini termasuk stabil aja. Kalau yang satu yang outgoing itu ngegas melulu. Kalau yang reserve itu stabil, stabil. Nah, ciri-ciri yang reserve itu memang dia lebih senang merenung daripada Oh, berbicara. oke. Ya, terus dia lebih senang berespon daripada inisiatif duluan. Makanya kan kalau Mhm. misalnya dalam kelompok ada yang ditanya siapa yang mau mulai, saya ngikut aja deh gitu. Ini tipe reserve Mhm. nih, saya ikut aja deh. Kemudian Ngikut juga ya, ada, ngikut. Oke. betul, betul. Terus ada juga yang kalau mau ambil keputusan mikir dulu gitu ya lama. Jadinya ada juga yang cenderung kelihatannya lebih lambat. Terus ada yang lebih senang istilahnya apa ya, reflektif dan merenung dan lebih senang bertanya daripada berbicara. Ini tipe reserve. Kalau saya Mhm. tipe reserve. Apa yang termasuk tipe reserve? Yaitu warna ungu dan hijau. Jadi kalau Kamika, benar nggak Kamika ciri-ciri outgoing itu ada pada Kamika? Iya, nggak bisa diam gitu ya, Ci ya. Nggak bisa diem ya. Nggak bisa diam, terus eh, mutusin dulu baru mikir. Mutusin Mutusin dulu dulu, baru mikir-mikir belakangan. mutusin terus baru, oh iya ya tadi harusnya nggak begitu ya. Gitu gitu, iya 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 betul. Itu ya aku tuh Padahal ya, outgoing. ya Mhm. kalau kita berbeda nih, kalau kita berbeda satu dengan yang lain, kita bisa saling melengkapi ya. Betul betul. Tapi kalau Tapi aku sama, menyikapinya nggak baik, kita berdua bisa konflik nih Kamika. Aduh, Kamika nih nggak mikir dulu nih.
Berarti yang penting kita harus bisa saling mengenal gitu ya, Ci, kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita bisa apa ya, bisa menerima ya satu dengan yang lain. Oh, memang dia tuh memang orangnya sebenarnya kayak tadi Cici bilang ya, kok mungkin buat orang kuning gitu ya, ini kok lama banget sih mikirnya gitu ya. Ini kok lama banget sih Iya, nggak mutusin, ini kok lama banget sih. Tapi mungkin sebenarnya di balik kan nggak sabar tuh ya kalau kita orang kuning, mungkin sebenarnya kalau kita lebih mengenal memang dia tipenya dipikirin dulu, mungkin kita jadi mengerti bahwa sebenarnya dia itu lebih memikirkan step ke depannya gitu ya, segala jenis resikonya dan sebagainya, makanya dia berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu ya. Benar ya, Ci ya? betul, betul. Jadi si ungu itu, saya lah contohnya ya, sebenarnya mikirnya panjang, memikirkan resikonya, terus udah gitu mempertimbangkan plus minusnya kalau mengambil keputusan. Sebenarnya bukan sengaja ingin berlama-lama, tapi mempertimbangkan gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau misalnya dalam satu keluarga ada warna-warna ini bisa saling melengkapi ya. Kalau memang benar-benar ini dimengerti dengan baik gitu ya. Bukannya jadi konflik, tapi malah justru bisa saling memperkuat gitu ya. Oh, oke, memang misalnya papanya mengambil keputusan dengan hati-hati, mamanya yang cepat mungkin bisa saling melengkapi gitu ya, Ci. Benar ya? Betul, betul banget, betul banget. Ini juga kita perlu kenali sama anak-anak kita. Contohnya Oke. nih, ya misalnya anak saya nih Kamike, kan ada dua Mm, ya. Yang satu itu memang termasuk yang outgoing, yang satu mm, termasuk reserve. Lalu udah gitu kalau saya nggak mengenali, saya bisa memaksa anak saya menjadi seperti yang saya inginkan. Lalu saya juga bisa membanding-bandingkan. Padahal sebenarnya mm. memang berbeda mesin di dalam diri mereka. Yang satu yang sulung, yang sulung dan bungsu. Yang satu ini cenderung reserve. Sehingga kalau ada apa-apa itu perlu didorong, kemudian didorong supaya memulai sesuatu. Nah, yang satu lagi baru aja bicara, Mama butuh A. Lalu langsung dia berinisiatif mencari hal tersebut, lalu diserahin ke saya. Itu kan inisiatif. Nah, kalau misalnya saya nggak paham, saya bisa membanding-bandingkan nih. Kamu, kok kamu tuh lambat banget? Kayak si Cici dong, misalnya gitu. Kamu lambat banget kayak Cici dong yang berinisiatif. Padahal kan memang stylenya berbeda. Betul, betul, betul. Tetapi setiap style itu ada juga yang perlu kita tuh pahami. Bahwa kalau dia itu outgoing, karena kan cenderung berinisiatif, cenderung bergerak cepat, maka cenderung tidak sabar. Saya gemes nih sama yang si outgoing. Tetapi yang reserve ini sabar banget. Lalu saya mulai bandingin nih sama si Cici. Cici, kalau gitu kamu kok nggak seperti si Dede sih? Yang lebih sabar, lebih lambat. Nah kalau kita nggak pahami, kita jadi membandingkan satu dengan yang lain. Padahal kan memang dari stylenya itu yang memang sudah berbeda. Kita Berbeda perlu ya. menyikapinya dengan baik. Betul, bukan membandingkan, bukan mengkritik. Tetapi Hmm. bagaimana melatih untuk titik kritis dari setiap warna itu dikelola dan anak kita jadi bertumbuh. Oke, jadi ada titik kritis. Jadi ada kecenderungan dan ada titik kritisnya gitu ya, Cina. Ini penting nih Papa Betul, Mama karena memang kalau kita nggak mengerti ya, kita cenderung, apalagi kita juga bisa menuntut mereka seperti maunya kita gitu ya. betul. Kita misalnya kita orangnya cepet, ngeliat anak kita yang agak pelan dan reserve, kita nggak sabar. Ayo dong gitu ya. Kita desak-desak mereka. Padahal kalau mau dibilang ya memang mesinnya seperti itu ya. Mereka bergeraknya seperti itu. Jadi bisa banget menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara orang tua dan anak. Oke, kita Iya, udah kami ke. mm, mm, mm. Udah gitu Gimana ya, sih? jangan sampai jadinya akhirnya kita labeling kepada anak kita, kamu nih lelet Oke. bener sih, Aduh, itu lambat yang bener gitu. Kemudian iya kepada yang inisiatif, yang aktif, kamu nih nggak nggak sabaran, bisa memang diem nggak pernah gitu ya. sabar. Iya, jadi labeling. Padahal sebenarnya itu suatu hal yang bisa jadi titik kekuatan mereka juga, tapi karena kita nggak ngerti, justru kita menyikapnya, orang tua menyikapnya dengan negatif gitu ya, dengan salah ya. Mungkin nggak negatif, jangan kurang tepat gitu kita menyikapinya Kurang ya. tepat, betul banget, Nah, betul banget. pasti udah nggak sabar nih, papa mama udah nggak sabar. Anak saya apa sih? Saya warna apa sih gitu ya? Pengen tahu. Oke, Ci Ili akan ngasih kita ciri-ciri gitu ya, Ci ya, beberapa ciri-ciri yang bisa dikenali dari warna-warna ini. Nanti sambil sambil Oke. Cili terangin gitu ya, papa mama sambil mungkin sambil coret-coret gitu di kertas, ini saya, saya gitu. Boleh dicoret-coret. Tapi Ci tadi aku mungkin boleh diulang sedikit dari Ci yang kecenderungan sama titik kritis. Ini gimana nih, Ci?
Apa yang Iya, kecenderungan sama titik kritis? betul. Hari ini kita kan mau melihat nih ciri-ciri seseorang yang mungkin tipe kepribadiannya berwarna merah, kuning, hijau, ungu. Tidak Mm-mm. ada warna yang lebih baik dari yang lain atau tidak ada warna yang lebih jelek. Semuanya itu sama-sama unik, sama-sama apa namanya pemberian Tuhan. Kemudian setiap warna itu punya kekuatan, tetapi setiap warna itu punya titik kritis. Misalnya, contohnya kita mau membahas nih misalnya warna merah gitu ya. Oke. Seseorang individu atau anak yang memang personalitinya atau kepribadiannya berwarna merah, dia kekuatannya, kemauannya kuat, Hmm. kemauannya kuat. Lalu kalau kemauan kuat ini kan menjadi sebuah kekuatan ya, dia jadi berani mengambil resiko, kemudian tidak mudah menyerah, lalu juga ulet gitu. Kemudian warna merah ini juga punya ciri-ciri berani dan cepat mengambil keputusan. Cepat itu kan bagus ya, cepat itu Betul. bagus merupakan sebuah kekuatan. Tetapi setiap kekuatan ini bisa menjadi titik kritis. Karena orangnya serba ingin cepat, titik kritisnya jadi terlihat kurang sabar untuk Oke. menunggu, jadi rasanya sulit. Itu dia yang perlu dikelola, belajar sabar. Kemudian berpendirian teguh, bagus. Setiap ada tantangan diterobos karena fokus pada Hmm. tujuan. Ini warna merah kemauannya kuat. Dan pantang menyerah itu bagus. Tetapi akhirnya nanti menjadi sebuah titik kritis bagi dirinya, yaitu jadinya nekat, kurang perhitungan, Oke. tidak mempertimbangkan hal yang lain. Yang penting semuanya diterobos. Sekarang misalnya begini nih, kita sebagai orang tua punya anak yang mungkin tipe kepribadiannya merah. Kita seneng banget apapun diterobos. Nah, karena apapun diterobos, nanti kalau dia punya keinginan, kita kasih tahu, dia nggak mau, dia ingin pokoknya keinginannya dia itu tetap harus yang terjadi, sehingga perkataan kita bisa nggak didengerin. Satu Hmm. sisi kekuatan, tetapi satu sisi nanti kalau kita nggak paham sebagai orang tua, jadi kita bisa beranggapan udah labeling, memberontak, nggak mau ngedengerin, Nggak nurut. nggak taat, nggak Oh, nurut. oh. Iya, Padahal itu padahal sebenarnya itu kalau kita ngerti itu karena dia orangnya punya kemauan yang kuat ya, yes. punya kemauan yang kuat. Ya, Itu betul banget. padahal Lalu itu kan yang berwarna merah kan positif ini ya. memang senang mengatur ya, Iya, iya, iya. senang I- mengatur, mm, kemudian juga senang ambil inisiatif. Anak kita tuh bisa jadi lebih berinisiatif kalau kita orang tua nggak pahami, pada saat anak kita berinisiatif, lalu mengatur-ngatur, kalau kita nggak paham, mm, kita bisa kesal, ini nih anak ngatur-ngatur orang tua aja. Padahal kan itu sebuah bosi gitu ya. kekuatan. Ini anak Iya, iya. bosi banget. Iya, Ah, disinilah yang kita lihat setiap warna itu ada kekuatan, tapi juga ada titik kritis. Karena dia berfokus pada target, kemudian juga dia aktif, maka titik kritisnya, jadi kalau dia nggak mau menyerah, kita cenderung orang-orang tuh bisa menganggap, oh ini ambisius lah, kemudian suka mm, memaksa, mm, itu mm, mm. padahal sebenarnya ambisius itu punya keinginan yang kuat kan bagus ya. Hanya saja Iya, betul, memang betul. perlu diberikan nilai-nilai kehidupan, bukan berarti dimatikan keinginannya, lalu kita labeling, kamu ini anak yang suka memberontak dan sebagainya. Nah, ini perlu berhati-hati. Oke, oke. Jadi yang aku tangkap kita tuh kekuatan anak ini, kekuatan tipe kepribadian ini juga bisa menjadi titik kritisnya kalau tidak dikelola ya, Cia. Baik oleh anak Mm-mm, itu maupun orang tuanya ya. Kalau orang tuanya nggak ngerti ya itu ya betul. paling sampai labeling atau tidak memahami gitu ya. Dia itu tuh sangat gimana ya, bisa bisa mematikan juga gitu ya, mematikan dia juga karena misalnya anaknya seneng tantangan tapi kita nggak kasih kesempatan dan sebagainya, akhirnya dia mungkin jadi berubah gitu ya, Ci. Bukan berubah ya, jadi gimana, Dia Ci, nggak kalau tidak tereksplorasi nggak kesempatan-kesempatannya. maksimal kali ya. Iya, betul, betul. Oke. Jadi, kalau kita punya anak tipe kepribadiannya merah, bagaimana nih? Mm-mm. Kita perlu paham bagaimana cara mengasihi anak yang tipe kepribadiannya merah.
Karena kan mereka target ya, berfokus pada target, berfokus pada apa yang mereka lakukan, berfokus pada prestasi. Jadi cara mengasihi anak yang berwarna merah ini, pujilah dia atas apa yang sudah Iya. dilakukan. Ya, kemudian kan dia kan senang mengatur ya, karena ada kepemimpinan untuk seseorang yang berwarna merah. Tunjukkan kepada anak kita bahwa kita menghargai karunia kepemimpinannya. Bukan kita malah labeling, kamu nih suka ngatur orang, kamu suka ngatur orang tua gitu. Kita hargai, wow, kamu tuh punya karunia kepemimpinan. Lalu mereka ini yang berwarna merah senang ada tanggung jawab. Jadi sediakan tanggung jawab buat anak kita yang berwarna merah. Lalu berikan, kan karena mereka kan senang untuk mencapai target, berikan target-target khusus yang dia bisa capai. Senang banget untuk mengejar target. Lalu juga kalau ada kesempatan, izinkan dia mendapat kesempatan menjadi pemimpin. Kasih proyek untuk memimpin. Lalu karena dia aktif, sediakan berbagai aktivitas juga, kasih kesempatan untuk beraktivitas. Tetapi karena dia fokusnya adalah pada target, anak ini takut gagal. Ajarkanlah, berikan nilai-nilai bahwa kegagalan itu nggak apa-apa. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Lalu pada saat kita memberikan tanggung jawab untuk memimpin, nah anak yang berwarna merah itu perlu juga diberikan nilai, value, bahwa walaupun misalnya kamu memimpin, kamu perlu menghargai otoritas yang ada di atas kamu. Itu juga perlu loh diperhatikan. Oke, Ya, oke, kita ini aku namanya ngerti. mengembangkan kepemimpinannya, tapi kita juga menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak kita sesuai dengan warnanya. Oke, jadi karena yang tadi ya, berarti ya karena ada titik kritisnya, mungkin karena dia senang ngatur, mungkin kita jadi tanamin value juga ya, walaupun kamu ngatur, kamu pun juga harus memberi contoh, memberi teladan, itu bagian kita orang tua untuk memberikan nilai-nilai begitu sama dia gitu ya, Ci, supaya dia nggak hanya fokus sama apa, maksudnya nggak hanya dia bisa mengembangkan diri dia gitu ya, nggak hanya Hmm, untuk satu 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 hal ini aja gitu. Oke, oke, oke. betul, Menarik, menarik. betul. Memuji apa yang sudah dilakukan, penting ya dia. Jadi Iya, apa kami yang ke, dia udah lakukan, apanya gitu ya. ya, kami ke, kita mau menyapa Pak Oh, Wiryo. oh halo, shalom, Halo, senior pastor. shalom Pak Wiryo, Aku wave wave pastor dulu. kita. Iya, iya, iya. Oh, oh seneng Kita banget. menyapa ya. Wow, Aku ada jadi senior aku jadi pastor kita deg-degan nih nih kami dikunjungi ke. sama. Aku jadi deg-degan nih Ci, dikunjungi sama senior pastor kita. Sama, saya juga jadi deg-degan dikunjungi sama senior pastor kita. Sampai hampir salah Thank you pencet ya nih buat aku. supportnya ya, Pak Wiryo. Oke, mari kita lanjut. Kita Sekarang buat lanjut orang nih, tua kita yang lanjut. berwarna merah loh. Kita Oke. sebagai orang tua yang berwarna merah juga perlu apa ya? Perlu sadar loh bagaimana kita sebagai orang tua tipe parenting orang tua yang berwarna merah nih kami ke. Wah, seru nih kayaknya nih tipe parent anaknya itu udah anaknya aja udah seru orang tuanya. Oke, Ya, Ci. kan anaknya kan anak warna anak belum tentu sama dengan warna orang tuanya. Misalnya Betul. orang tuanya berwarna merah, anaknya ada yang berwarna kuning, hijau, dan ungu. Tipe orang tua berwarna merah, orang tua warna merah ini dia tuh penuh keyakinan, senang Hmm. kerja keras, penuh semangat. Kebanyakan orang tua sibuk karena banyak tugas dan aktivitas. Biasanya orang tua berwarna merah fokus pada solusi. Karena fokus pada solusi, jadi kurang memperhatikan perasaan. Sehingga orang tua berwarna merah ini kurang memperhatikan perasaan anak. Itu yang perlu ditingkatkan bagi kita orang tua yang berwarna merah. Jadi tips nih bagi orang tua yang berwarna merah, kenali tipe anak. Karena tanpa sadar orang tua berwarna merah nanti karena si orang tua yang berwarna merah itu senang target, jadi memaksa anak untuk mencapai target. Padahal tidak semua tipe anak itu senang didorong dengan target-target terus. Ada yang perlu dibimbing, diberikan apa ya namanya ya, cara-cara, langkah-langkah dengan detail gitu. Kemudian kan kalau misalnya orang tua berwarna merah cenderung pendapatnya mesti diikutin. Belajarlah bahwa orang tua tidak selalu harus menang dalam setiap perbedaan pendapat ataupun konflik. Karena kalau orang tua warna merah tuh selalu nggak mau kalah loh. Menang semua Betul. mesti nurut. Ini yang perlu diperhatikan. Lalu karena target pada solusi, nah orang tua berwarna merah perlu belajar banyak bertanya daripada
harus A, harus B, kamu ya, harus A ya, harus B ya, kamu ya, dan cenderung Oke. controlling. Nah, ini yang perlu disikapi kalau kita menjadi orang tua dengan tipe warna merah. Dan kalau bicara, lembutkan nada suara kita. Karena cenderungnya, karena kalau merah, orang tua merah mungkin cenderungnya lebih bossy ya, nyuruh ini, tanpa memikirkan perasaan. Mungkin Perasaan. gitu nggak sih? Iya, Ya, dia nggak lebih betul. nggak lebih lebih ke target kan ya, lebih ke target berarti Iya, kurang memperhatikan perasaan anak gitu. Kalau memang dia merah ya, gitu. Wah, kalau iya. Dan anaknya kalau, warnanya betul. lain, gimana itu? Iya, terus orang Kalau tua warna warnanya merah kalau anaknya misalnya warna hijau, hijau gak sabar banget gitu. hijau gitu, terus anaknya juga, aduh gitu. Dan cenderung otoriter loh kalau nggak menyikapi diri ya. Iya, iya, iya. Penting banget nih ya, papa mama, berarti kita nih, kita kita kenalin dulu deh warnanya kita deh gitu ya. Kita orang tua, kita kenalin dulu warna kita lihat apa titik kritis kita dan kecenderungan-kecenderungan kita bener nggak nih. Nah, dari situ kita mulai nih melatih diri gitu ya. Memang nggak, kita kalau memang memang udah bawaannya kayak begini gimana? Tapi ternyata harusnya bisa dilatih gitu ya, Ci ya. Kita bisa belajar ya. Bisa, Bukan ini bisa, warna merah bisa. ini bukan paten, pasti merah merah aja atau nggak bisa belajar hal lain, tapi kita tuh bisa belajar. Itu penting banget ya papa mama, karena sekali lagi sebagai manusia yang bertumbuh kita tuh harus selalu belajar termasuk dengan tipe kepribadian kita. Oke, Ci, lanjut lagi, Ci. Betul. Lanjut. Tadi kita bahas warna merah, lalu sekarang bahas warna apa ya? Kuning. Nah, itu warna Kamike tuh, kuning. Warna saya. Jadi, Aku siap saya pengen tanya mendengarkan. deh, Kamike nih sebagai seseorang orang tua yang berwarna Oke, kuning, menurut Kamike tuh apa sih kelebihan orang warna kuning dan titik kritisnya? oke, Jadi saya kalau mau belajar sama Kamike kelebihan deh. kelebihannya ya, kelebihan orang kuning itu yang saya, kita tuh gampang bergaul sama orang ya, gampang bergaul, gampang ngobrol, terus apa ya, kita tuh gampang ngajak orang kayak salesman gitu, gampang salesman gitu. Terus kita tuh gini, kalau misalnya pergi gitu ya, selalu yang ditanya siapa yang ikut atau misalnya kita dapet siapa aja di sana itu tuh ya. Terus biasanya spontan, ekspresif gitu ya. Terus mungkin fun kali ya, lebih lebih ke arah fun Hmm, people gitu ya. Dan iya. kadang-kadang kita kurang memperhatikan ini kelemahannya. Kelemahannya itu kita tuh kurang detail sih. Aku jujur, kalau aku tuh kurang detail banget, kurang detail dan tidak terstruktur. Terus aku Ah, suka saking saking kurang detailnya, kadang-kadang mungkin jadi ketika memberi instruksi sama anak jadi nggak jelas, jadi nggak jelas. Nah, itu aku belajar banget tuh, memberikan instruksi sama anak tuh nggak jelas, nggak detail, akhirnya mereka nggak bisa melakukannya dan marah-marah sendiri gitu. Terus juga satu lagi yang nggak konsisten itu, orang kuning nggak hmm, konsisten itu, aduh itu belajar banget itu saya. Aduh, itu pergumulan banget, nggak konsisten, nggak teliti, dan suka berubah pikiran. Itu kali, itu kali ya, Ci, oke. ada nambah lagi nggak ya? Spontan lah ya, Bu. Iya, iya. Sebenarnya itu hal yang baik, spontan, kemudian kreatif, kemudian cepat membangun hubungan, responsif, ya responsif. Jadi Mhm. kalau misalnya ada orang yang mengalami kesulitan, pengen cepat-cepat Iya, langsung dibantu, tuh, langsung. tergerak gitu ya, people Iya, oriented, iya. berfokus pada manusia, terus membangun hubungan, cari teman, bahkan menghangatkan suasana. Kalau orang warna kuning, orangnya belum hadir, orangnya belum muncul, belum kelihatan, tapi Suaranya, hadiratnya sudah berasa dan suaranya udah suaranya kedengeran. terus, terus nggak Kalau nggak ada rame, orang Ci. warna kuning, ya rame, Nggak bener, rame kalau nggak ada orang kuning kan, bener ya? Wah, kalau nggak ada bener, orang bener, kuning, bener, bener. Jadi kalau misalnya ada acara, supaya acara itu penuh, full dengan banyak orang, orang warna kuning ini pinter banget tuh kumpulin orang, ajak teman-temannya untuk join ya. Bener nggak iya, ya? iya, iya, betul, 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 betul. Terus ya, Ya, kemudian pinter mengajak orang, dan orang yang diajak itu nggak berasa dipaksa. ya itu kayak promosi gitu. Ini seru loh, ini gini loh, gitu, gitu. Ya, join, join, join. Iya, ya. Saya jadi baru ingat kalau orang warna kuning itu kalau promosi itu meyakinkan sekali ya. Iya, iya, mungkin, iya begitu tuh. Kemampuannya berkomunikasi, komunikasinya jago, luar biasa gitu ya.
Terus ada gitu kemampuan berbicaranya juga oke banget, betul nggak Kak Mika? Betul, betul. Bisa Iya, tapi ngomong titik. tanpa texting. Nah, saya juga mau nanya, dengar-dengar nih orang warna kuning ini kalau mengambil keputusan atau melakukan sesuatu itu didorong dari perasaannya ya, didorong oleh Iya, perasaannya. betul, betul itu. Oh, Pengen jadi kalau misalnya gitu kepengen ya. sesuatu, oh, gimana gimana? Contoh. Misalnya kadang-kadang pengen menyenangkan orang lain gitu. Itu mungkin Hmm. salah satu yang di kelemahan juga. Pengen menyenangkan orang lain, jadi ambil tuh keputusan itu gitu ya. Oke, aku ikut karena biar teman-teman senang misalnya. Terus habis itu baru mikir, oh iya ya, mikirnya belakangan gitu. Oh iya ya, sebenarnya aku tuh nggak terlalu bisa tuh ikut kegiatan itu. Tapi karena perasaanku ingin menyenangkan orang gitu, ingin apa ya, ingin ya pengen menyenangkan aja gitu. Jadinya akhirnya cepat sekali tanpa memikirkan akibatnya nanti gitu. Oh, oke, oke. Terus udah gitu, titik kritis juga yang berwarna kuning, bener nggak nih kami ke karena nggak detil dan suka cenderung lupa. Jadi kalau udah pakai barang, boro-boro lupa, bukan lupa taruhnya, make aja juga lupa. Kapan saya make gitu ya? Bener, cenderung Aduh, lupa. kadang-kadang saya berpikir, aduh jangan-jangan saya ini akan kena penyakit lupa atau gimana. Tapi memang benar saya tuh pelupa sih. Oke, Jadi kayak oke. janjian saya pernah bikin appointment sama orang di 1 jam yang sama, saya bikin appointment sama 2 orang. Itu nggak inget gitu bahwa saya udah janji sama A, kita janji lagi, saya iyain lagi yang B. Pas saya ketemu harinya, oh kok ada 2 hal yang sama, jamnya sama gitu. Terus Oke. lupa, suka ngilangin barang, suka ngilangin barang. Bukan ngilangin barang. Jangan jangan kasih label suka ngilangin barang. Oh Jangan, gila, jangan. Iya, iya. lupa taruh mana Lupa. barang. Aku suka lupa taruh mana. Nah, Iya, iya, kalau kita aduh. nggak kalau kalau kita nggak paham, kita jadi bisa kesel. Kita bisa kasih label anak kita dasar suka ngilangin barang begitu, padahal bukan bermaksud ngilangin barang. Kan Memang kan lupa. kan Jadi begini, kalau misalnya kita paham anak kita ini sorry, suka lupa karena style warna kuning kan seperti itu ya, fokusnya pada manusia. Jadi untuk hal yang detil, untuk pekerjaan bisa lupa. Cara mendidiknya tuh kita bisa ajar supaya kamu nggak lupa. Kamu tuh bikin agenda. Kamu tuh nulis hari ini apa yang ingin kamu lakukan. Karena cenderung spontan, tidak tidak terstruktur. Jadi Terstruktur. supaya lebih terstruktur kan bisa bikin agenda, lalu bikin checklist. Nah, Betul, ini betul, akan betul. sangat menolong, ya. Lalu karena misalnya anak warna kuning ini untuk anak-anak ya, kalau anak warna kuning senang membangun hubungan, senang dekat sama orang tuanya. Jadi disitulah juga kita sebagai orang tua, bener nggak kami ke senang banget peluk, cium, Iya, berinteraksi, membuat kegiatan bersama-sama gitu ya kami ke ya. iya, iya. Betul, betul, itu Ya, betul. ya Berarti untuk yang menolong checklist anak itu ya, Ci, yang gimana? melatih checklist. Sebenarnya sih buat saya yang udah dewasa aja itu sangat menolong loh. Itu menolong banget checklist ya. Jadi setiap hari itu nggak mungkin nggak ditulis kalau udah saya nggak terlalu tulis, tapi mentally saya punya nih hari ini harus selesai ini, harus selesai ini, harus selesai ini, harus selesai ini gitu. Kalau enggak sih nanti ada WA masuk, saya lagi ngerjain apa, WA masuk terus 1 jam berlalu balesin WA gitu. Jadi benar-benar harus Iya, memaksa diri iya. untuk membuat target, harus mengerjakan ini. Kalau enggak, 1 hari demi 1 hari bisa berlalu begitu saja. Gitu, gitu, Ya, gitu. ya, betul banget. Dan kalau misalnya anak warna kuning, walaupun fokus pada manusia, fokus pada people, sebenarnya bisa nggak mengerjakan proyek? Bisa banget, dibantu. Nih, waktu melakukan sebuah proyek, diajarkan bagaimana planning secara lebih terperinci. Nah, ini sebenarnya menolong untuk mengatasi titik kritisnya Iya, gitu. iya. Dan kepada anak warna kuning kita jangan jangan dingin ya, jangan terlalu resmi. Karena kan senang fun anak warna kuning. Marilah kita bersenang-senang gitu ya, kita ceria, betul nggak ya? Kalau Iya, iya, ngobrol betul. happy. Mm-mm. Aduh, Dan seru dan juga ya. sekarang kami ke saya mau tanya nih, kalau Oke. seandainya bagaimana mendidik anak kuning kan tadi sudah.
tips bagi orang tua warna kuning nih? Kan kalau kita orang tua warna kuning, belum tentu anak kita warna kuning. Bagaimana tips Ya, orang tua berwarna kuning? kalau saya yang paling penting yang saya belajar adalah belajar konsisten. Oh iya, Itu benar juga. sebagai orang penting itu penting. Karena gini Ci, kadang-kadang karena saking spontan dan inkonsistennya, kadang-kadang bisa menjanjikan sesuatu yang kita nanti lupa atau nggak konsisten dalam menerapkan disiplin. Nanti kadang-kadang kita tekun, kadang-kadang Ah, kagak. Itu saya belajar sulit banget, tapi saya belajar banget untuk konsisten. Misalnya ya, eh, kalau kita nggak konsisten, kalau kita kuning spontan, kita pergi keluar, padahal mereka ada PR. Ayo kita apa aja, padahal mereka besok ada tugas. Jadi itu benar-benar saya memaksakan dia ada schedule gitu, walaupun yang nggak gampang, kadang-kadang lupa gitu kan, harusnya ngerjain tugas ngapain gitu. Jadi benar-benar belajar konsisten itu buat saya tuh satu challenge banget buat orang kuning, tapi itu penting menurut saya, satu skill parenting yang penting banget itu belajar konsisten dan oh, belajar Kak, untuk struktur, ya struktur, terstruktur. habis Oke. ini kalau enggak mereka juga bingung sih dan detail. Nah itu karena itu kelemahan saya, kurang detail gitu ya. Yang Oke. sering konflik saya itu gitu, saya misalnya nyuruh sesuatu gini-gini nggak detail, jadi mereka nggak ngerjain dan bingung, terus saya juga jadi kok nggak dilakukan gitu gitu. Ya, Jadi iya, ya sekarang udah belajar gitu buat mereka detail. nggak ngerti, bingung karena nggak detil, kita marah-marah pula. Padahal kita yang kasih Kita yang kita kasih kasih instruksinya nggak jelas ya. Boleh nggak kami ke saya lagi. tanya kalau misalnya warna kuning ini karena didorong oleh perasaan, kalau lagi kepengen semangat di awal gitu ya. Kemudian nanti nggak menyelesaikan Oh, sampai akhir. Kalau semangatnya hilang ya udah ganti lagi, berubah lagi iya, ngerjain yang lain. Bener, aku gampang gitu nggak gampang sih? bosen, betul Ci, betul betul. Oh, Itu gampang bosen. gampang bosen gitu. Jadi aku tuh seneng kalau melakukan sesuatu tuh kayak misalnya project gitu ya. Tapi ini juga belajar gitu ya. Jadi misalnya ada project di sekolah minggu gitu ya. Bikin ini yuk, wah bikin seru rame-rame. Tapi nanti kalau udah mengulang atau berapa kali itu mengingat, aku harus mengingatkan diriku sendiri untuk oke, ini tugas yang harus kamu selesaikan loh. Jadi nggak bisa main aku tinggal aja gitu. Tapi itu ya ada sih, ada perasaan bosan itu ada. Tapi saya jadi melatih diri gitu ya. Oke, ini tugas, saya punya tanggung jawab dan itu saya selesaikan gitu tugas-tugasnya. Tapi Sebenarnya kalau ngikutin itu hati dan perasaan, bosen, jenuh, ada cepet banget itu, pengen cepet ganti kegiatan lain. sebenarnya itu kekuatan loh Kak Mika. Kan kalau misalnya em, tidak terlalu suka pekerjaan yang rutin. Jadi kalau kita lihat berubah-berubah, sebenarnya kita tidak kurang pas lah kalau misalnya memberi label berubah-berubah melulu, nggak konsisten. Tapi sebenarnya kan itu kreatif, karena muncul ide kan, ada ide baru, Iya, jadi ingin mengerjakan ide baru, terus ada ide lagi, mengerjakan ide iya, baru. Justru itu sebenarnya kekuatan kreatif, gitu ya. kreatif banget, idenya banyak. Hanya idenya pada saat ada ide disikapi dengan menindaklanjuti apa yang Betul. sudah dimulai. Kemudian juga kalau bicara kan spontan, yuk kita lakukan A, yuk kita lakukan B. Tetapi disikapinya dengan menindaklanjuti apa yang telah dikatakan. Jadi nanti kan kalau misalnya anak dengar, kemarin mama bilang ini, kok besok berubah lagi? Belum juga dikerjakan, udah berubah lagi. Terus ya gitu, kalau mungkin sesama kuning, seru tuh ngomongin ide aja terus. Yang penting Iya, iya, ngomong iya. aja terus ya ide ya. Tapi kalau anaknya warna lain, kok ngomong tapi nggak ada yang dikerjain. Jadinya akhirnya Itu anak itu yang saya perlu yang kecil udah ngomong, anak saya yang kecil udah ngomong kayak gitu, Ci. Dia dia kayaknya dia ijo sih. Jadi dia mungkin ya gitu ya. Dia waktu satu hari pernah pernah lagi belajar peribahasa. Dia baca gitu dari buku. Bagai air di daun talas. Orang yang suka berubah-berubah pikirannya. Kayak mami katanya. Ampun. Itu dia kelas 3, dia udah mengenali kayak gitu. Dia udah tahu bahwa saya suka berubah-berubah pikiran Oke, gitu. oke. Nah, satu lagi mungkin ya, karena orang tua warna kuning ini kan senang bicara. Hmm. Semua style lah ya yang berwarna kuning, juga anak-anak yang berwarna kuning pasti senang bicara, ngomong aja. Ada aja yang diomongin. Ide untuk ngomongnya, bahan pembicaranya itu nggak selesai dan nggak akan ada capek-capeknya gitu ya untuk ngomong. Itu adalah sebuah kekuatan, tetapi menjadi sebuah titik kritis karena akan cenderung tidak mau atau sulit menjadi pendengar. Sehingga yang perlu Oh, disikapi adalah bagaimana meningkatkan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Betul nggak kami, Kak? benar, yang baik. Betul, 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 betul. Nah, Ci, ini
kita yang warna lain juga udah nunggu nih, Warna Ci. lain. Iya deh, bener. Warna Yuk, lain kita berikutnya warna seru lain. ya. Jadi papa mama udah Oke. bisa lihat. Nanti papa mama yang kalau wah iya nih bener nih saya ngomong nggak berhenti-berhenti, mungkin saya kuning. Oke, warna berikutnya. Sekarang warna berikutnya ya. Kami ke kuning, saya ungu. Kita hijau dulu deh ya. Nanti saya Oke, cerita hijau, saya hijau. warna ungu itu Ya, gimana. ya. Sekarang kalau warna hijau, kekuatan dari seseorang yang berwarna hijau itu adalah dia tuh sabar, cinta damai, nggak suka konflik, tipe Hmm, seseorang yang tuh sangat kooperatif, setia, mudah berempati, kemudian suka ngalah, rela berkorban, tenang, penuh perhatian, sangat bersedia membantu, kemudian toleransi, lembut, praktis. Tetapi itu kan kekuatan. Setiap ya. kekuatan itu ada titik kritisnya. Karena dia ini ramah, sabar. Karena sabar, jadi aduh, kok lambat banget ya? Gitu, cenderung Hmm, lambat. Mm, menunggu. kemudian karena ya benar mengalah, jadi cenderung tidak inisiatif, mudah setuju gitu. Terus karena baik, jadi titik kritisnya mudah dimanipulasi. Aduh, Kemudian, karena saking kemudian apa? juga Karena saking baiknya gitu ya, Ci ya. Oke, waduh. ya, kemudian juga bersahabat, penuh perhatian, lalu juga rela Iya, iya, berkorban. iya. Terus akhirnya jadinya juga titik kritisnya menghindari resiko. Terus tidak Dan suka akan menghindari konflik. perubahan, senangnya yang rutin gitu. Hmm, hmm, Lalu hmm, juga kan karena setia, jadinya posesif deh. Lalu hmm. juga karena dia sabar, suka membantu orang lain, jadi menunggu disuruh baru mengerjakan. Kita bisa Oh, lihat ya, setiap kekuatan, tapi ada sisi titik kritisnya. Karena hmm, hmm. berpembawaan tenang kan bagus ya, tetapi saking Betul, betul. tenangnya, jadi suka menunda tenang. Hmm, 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 hmm. Nah, inilah kurang lebih apa ya? Terus udah gitu karena dia sederhana sehingga jadi membatasi diri, lalu menghindari resiko. Akhirnya jadi hidupnya di zona nyaman. Nah, Nyaman inilah yang gitu ya, sebenarnya nyaman. nyaman gitu ya. Kalau Hmm, nyaman hmm, nggak hmm. berubah pun dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kalau nggak berubah buat orang hijau mah nggak apa-apa banget gitu. Tapi kan Iya. akhirnya jadi hidup di zona nyaman dan jadi cenderung follower dan menghindari hal-hal Hmm, yang baru karena menjauhi tantangan. Nah, setiap kekuatan bisa menjadi titik kritis. Sekarang kita oke. lihat, kalau kita punya anak warna hijau nih. Nah, waktu kita punya anak warna hijau, bagaimana kita bisa mengasihi anak yang berwarna hijau? Karena kan berpembawaan tenang. Sehingga pada saat bicara dengan anak hijau itu jangan buru-buru gitu. Hmm, Terus dari itu jangan mendesak. Lalu kalau tadi kita mendidik anak yang berwarna merah karena senang target, kita hanya menginformasikan sebuah target, lalu beri ruang kepada anak tersebut untuk bereksplorasi, lalu mengejar targetnya dan menyelesaikannya dengan caranya. Tetapi berbeda dengan anak yang berwarna hijau. Bagaimana kita melatih dan mendidiknya? Kalau ada target ya, ini yang membedakan. Pada saat ada target, untuk seseorang yang berwarna hijau, anak yang berwarna hijau, kita berikan langkah-langkahnya seperti manualnya. Nomor oke. satu, A. Nomor dua, lakukan B. Nomor tiga, lakukan C. Lakukan D. Dilatih pelan-pelan untuk melakukan A, B, C, D. Begitu dia menangkap dengan jelas dan dia bisa melakukannya, maka dia akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, sesuai prosedur, Sesuai. kemudian setia, setia terus dan konsisten. Inilah kelebihan dari seseorang berwarna hijau dan anak yang berwarna hijau. Lalu dia perlu diyakini, diberikan keyakinan dan motivasi. Kamu tuh pasti bisa. Kamu tuh pasti bisa. Dan dia akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dia Hmm, hmm, hmm. kelebihannya. Untuk kita Jadi mendidik kita anak yang harus berwarna kita hijau. nggak bisa nih ada project kamu kerjain dan itu kita nggak bisa ya ngarepin bukan ngarepin kita nggak bisa menuntut anak hijau untuk menyelesaikan itu harus
stepnya kita kasih tahu ya. Dan itu Betul, kalau betul. dia lakukan terus-menerus juga dia nggak akan bosan gitu ya, Ci ya. Itu Betul kelebihannya banget. ya. Itu Jadi yang betul, penting kita betul, orang betul. tua memberikan stepnya dengan detail, maka mereka akan mengerjakannya dengan sangat baik sesuai dengan apa yang orang tua. Prosedur, Yes. betul. Oke, ada yang hijau. Iya. Aku dengar Jadi katanya kalau warna hijau ini cukup banyak ya, Heeh, Ci. Aku dengar katanya persentase orang warna hijau ini cukup banyak gitu ya. betul betul 69% di dunia Oh, wow. orang yang berwarna hijau. Warna merah 3%, warna kuning 17%, warna hijau 69%. Dan Oh, orang yang berwarna hijau ini pelaksana yang terbaik di dunia. oke, oke, Karena oke. melaksanakan tugas juga dengan sebaik-baiknya. Lalu bisa kalau kita mau melatih anak berwarna hijau kan cenderung menunggu. Lalu Mm-mm. cenderung mengikuti keputusan orang lain, tapi kita bisa melatihnya loh. Kalau orang Oke. tua kepada anak yang berwarna hijau karena cenderung melihat aduh dia nggak ambil keputusan, jadi kita cenderung mau mengambil keputusan untuk dia Oh, terus-menerus, iya, iya, maka iya, iya. tidak akan melatih dia untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Mm-mm, Jadi mm-mm. bagaimana melatihnya? Berikan beberapa alternatif pilihan. Nih, ada beberapa pilihan, kamu mau yang mana? Kamu ambil keputusan lah. Nanti dia pasti anak hijau akan bilang gini, terserah papa, Hmm. terserah mama. Saya ikut Terus kalau aja akan cenderung begitu deh. kalau orang tuanya kuning atau merah langsung yang ini aja. Iya, benar-benar yang ini Yang aja, ini aja. yang ini Nah, aja. kita berarti harus menahan Benar, diri juga dong ya. Kalau orang tua kuning, kita harus menahan diri karena betul tujuan kita banget. kan mau melatih dia ya. Kalau kita langsung Mm-mm. cepat, udah, mama ambil aja keputusan. Kamu yang ini aja. Waduh, itu lama-lama dia. Iya, Lama-lama ya betul, pasti. betul. Lama-lama akhirnya karena titik kritisnya nggak dilatih, nggak dikembangkan, karena titik kritisnya tidak dikelola, Mm-mm. akhirnya ya begitu aja pasif aja gitu ya, Ci ya. Bener ya? Betul, 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 betul Hmm. banget, betul. Dan jangan paksa dia mengikuti keikutan orang tuanya. Karena kalau misalnya yang berwarna merah kita paksa, yang berwarna merah tuh akan bilang gini, anak warna merah nggak mau, saya pokoknya maunya ini. Gitu. Kalau Hmm. yang warna kuning, kita mungkin orang tua kepada anak berwarna kuning, kita nyatakan kehendak kita. Yang warna kuning, dia akan nyatakan maunya dia, kan dia akan Oke. bicara. Tetapi Hmm. yang warna hijau, kalau misalnya kita paksa, mama maunya ini, dia akan cenderung tunduk daripada mengekspresikan keinginannya. Jadi Hmm. kita perlu memberikan kesempatan kepada anak kita yang berwarna hijau untuk mengekspresikan keinginannya. Nah, tadi itu Dan yang ngomong ini juga ya, aku jadi nangkep tuh yang merah dan yang kuning karena kemauannya kuat, kita pun sebagai orang tua harus tegas kali ya, Cia. Memang kalau value-nya tidak sesuai dengan value keluarga, nilai kebenaran firman Tuhan, kita juga misalnya keinginan mereka gitu kan, keinginannya kuat. Tapi misalnya itu bertolak belakang atau nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita juga harus berani, kita harus tegas untuk berani bilang enggak hanya ngikutin maunya mereka aja, bener kah? Begitu? ini dia. Bayangkan kalau orang tuanya hijau, anaknya warna merah dan kuning. Aduh. Wah, jadi kalau orang tuanya hijau akan cenderung yang penting mengikuti maunya anak. Oh, Ikutin maunya anak. Kan hijau kan cenderung tidak mau konflik ya. iya, iya, iya. Heeh, Ia heeh. menghindari konflik, kemudian orang tua warna hijau tidak suka perubahan, jadi serasa tidak kurang fleksibel. Kemudian juga kalau orang tua yang berwarna hijau cenderung kalau punya anak warna merah dan kuning cenderung sulit untuk mendisiplin anak. Oh, I Sehingga see. jadi permisif Mhm. mengikuti kemauan anak, apalagi Oke. anaknya itu merah dan kuning. Pada saat dikasih tahu, terus anaknya tetap mempertahankan pendapatnya. Ya udah orang tua warna hijau, ya sudahlah gitu. Sudahlah, gitu ya, nggak mau ribut gitu ya. Oke, Ya, oke. Wah, itu papa mama benar-benar harus belajar mengenali ini juga ya, karena penting nih supaya bukannya kita mau bertabrakan terus, cuma kita harus mengenali kalau itu memang titik kritis kita, berarti kita harus mengelolanya supaya kita bisa mendidik anak kita dengan benar, nggak membiarkan saja apa yang mereka mau gitu ya. Benar ya, Ci? betul, betul, betul. Dan yang terakhir, Oke. warnanya saya, warna ungu. Oke, ungu. Ungu. Terus nih. Nah, Seru, seru, seru. gimana? Ciri-ciri ungu. Iya nih waktunya nggak berasa ya. Oke, secara cepat deh, warna ungu ya. Mm-mm. Kecenderungan warna ungu itu teliti, terstruktur, kemudian suka menganalisa, kemudian detil, lalu juga suka fakta, punya standar, lalu juga maunya teratur,
maunya juga rapi gitu. Sebenarnya ini kan kekuatan ya, tetapi Mm-mm. kekuatan itu juga bisa menjadi titik kritis. Karena terlalu detil dan teliti, akhirnya kesalahan-kesalahan kecil pun ditemukan Mm. oleh si orang warna ungu. Misal taruh barang, boro-boro taruh barang pada tempatnya. Miring dikit aja juga ketahuan. Kan jadinya rewel banget ya. Coba bayangkan Iya. kalau orang tua warna ungu kemudian punya anak warna kuning. Anak warna kuning ya eh, taruh barang Lupa. beda tempatnya. Itu bisa konflik. Iya, betul, Terus udah betul, betul. gitu sesuatu yang mungkin ada debu warna lain nggak kelihatan. Si warna ungu bisa menemukan debu yang setitik pun kelihatan karena saking detilnya. Udah gitu, yang warna ungu ini, warna ungu kan misalnya punya standar untuk dirinya sendiri karena cenderung perfeksionis, punya standar Oke. tinggi. Oke lah, punya standar tinggi. Sebenarnya itu satu kekuatan ya, karena ingin Mm-mm. mengerjakan dengan standar yang di atas rata-rata misalnya. Tetapi tanpa sadar menerapkan standarnya saya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti standar saya, caranya saya pula, kualitasnya Mm. saya pula. Nah, akhirnya disitulah yang jadinya membuat orang lain tuh merasa saya itu rewel banget sih, gitu. Mm. Terus udah gitu saya ini tuh kaku banget sih gitu. Udah gitu kan yang warna ungu itu seneng banget tuh terstruktur. Jadi Mm. ada aturannya. Apa-apa ada aturannya. Aduh ribet banget sih, terlalu serius banget sih, nggak fleksibel, kaku. Nah Mm. disinilah jadi itu yang perlu dikelola oleh saya sebagai seorang berwarna ungu. Kemudian apa-apa dipikirin plus minusnya. Jadi kalau mengambil keputusan tuh mikirnya panjang itu. Kemudian selain itu juga jadi karena suka menganalisa itu kan sebuah kekuatan ya. Tapi Iya, apa-apa betul, pun jadi betul. dianalisa, yang nggak perlu dianalisa pun jadi analisa, sehingga jadi suka curiga, yang nggak perlu dianalisa pun Oh, gitu jadi ya. dianalisa. Iya, Jadi setiap suka jadi kekuatan bisa berasumsinya jadi bisa berlebihan juga ya, Ci ya. bener banget. Kan berpikir itu kan oke tuh, bagus ya. Mm. Tetapi kan kalau Mm. nggak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi titik kritis, jadi overthinking deh. Mm. Berpikir imajinasinya kemana-mana. Nah, inilah titik kritis yang bagi seseorang yang berwarna ungu. Mm. Kemudian, bagaimana cara mengasihi anak warna ungu? Orang yang berwarna ungu itu ya, anak berwarna ungu sering bertanya loh, kenapa? Kenapa begini? Nanyanya detil. Nah, kalau orang tuanya warna kuning, aduh, bawel banget sih, nanyanya detil banget gitu. Nggak bisa jawab juga, Ci, kenapa harus detil. Nggak bisa Iya, jawab banyak pasti. pertanyaannya. Betul, betul, Iya, betul, iya, iya, betul. iya. Banyak pertanyaannya gitu. Kemudian kalau yang berwarna ungu, orang tuanya janji tuh ya, inget banget tuh. Mm. Orang tuanya Mm. ngomong apa itu inget banget. Bayangkan kalau misalnya orang tuanya warna kuning, terus anaknya warna ungu, orang tuanya berjanji, terus udah gitu Lupa. lupa. Aduh, aduh, aduh. Itu bisa menimbulkan ini luka sama anak ya. Padahal kita nggak sengaja Betul. lupa. Tapi karena memang bawaannya ngomong dulu baru mikir ya lupa dulu, cepet lupanya. Oh, Iya. waduh, Nah, kita harus si belajar yang lagi. warna ungu dan hijau mikir dulu, baru ngomong. Hmm. Mikir dulu waktu baru ngomong. Lalu juga untuk kita mendidik anak warna ungu, bantu anak itu untuk mencari data dan informasi. Lalu pujilah akan kecermatannya. Itu kan Oke. sebuah kekuatan ya. Jadi Mm-mm. dipuji. Kemudian berikan kesempatan untuk berpikir lebih dulu, karena kan senang mikir, senang mikir. Dan Mm-mm. sebagai orang tua warna ungu nih, ini perlu disikapi. Orang tua warna ungu kan cenderung terorganisir, kemudian berorientasi pada tugas, perfeksionis. Jadi orang tua warna ungu cenderung suka kritik dan mengoreksi Oh, hal-hal yang nggak penting, oh, oh. hal-hal Jadi kecil anak susah dikoreksi. gitu ya. Jadi apa yang dilakukan anak bisa kurang puas gitu maksudnya ya, Ci, orang tuanya. Ini Betul, kurang, ini kurang betul. gitu. Oh, gitu-gitu. Wow. Iya, jadi untuk orang tua yang berwarna ungu, kelolalah diri untuk mengurangi kritik, mengkoreksi hal-hal yang kurang penting. Lalu kan Hmm. karena senang aturan, jadi Hmm. terlalu banyak aturan, di rumah itu jadi banyak jadwal dan aturan.
Sehingga nanti anggota keluarganya, anak-anaknya jadi nggak santai, nggak fun, kaku banget. Sehingga untuk orang tua berwarna ungu, belajarlah untuk fleksibel. Karena semua sesuai aturan, terus ada jadwal, sehingga nggak fleksibel dan tidak spontan, nggak seru banget. Apalagi kalau punya anak yang berwarna kuning dan anak warna yang lain gitu, yang mau santai, mau fun. Untuk orang tua warna ungu, belajarlah untuk lebih fun dan spontan dan lebih fleksibel. Sekali lagi, ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu nggak baik. Jadi kita perlu menyikapinya. Kemudian lupakanlah hal-hal yang nggak berguna dan terlalu rumit. Orang tua warna ungu tuh rumit banget gitu. Hal yang nggak penting pun dijadiin rumit. Lalu lalu ada lagi. Karena Ada harus lagi. dibikin step demi step demi step demi step Iya, gitu ya. Harus benar. jelas Benar. urutannya. Udah betul. Terus kan ada step by stepnya. Nah, saya yang warna ungu senang step by step. Tapi kan yang lain belum tentu mengerjakan step by step. Walaupun hasilnya tercapai, tapi kalau step by stepnya nggak sesuai, sama si orang tua warna ungu pun bisa disalahin loh, Oh gitu. dikritik Standarnya caranya. tinggi. Berarti standarnya tinggi juga ya, Ci ya. Maksudnya standarnya baik kepada diri sendiri atau kepada anak itu ya, orang tua yang ungu Ya, ini. standar yang tinggi kan baik, tapi kan maksudnya gini, standar yang tinggi itu cukup baik, tetapi kan ada standar yang sebenarnya tidak realistis juga. Oke. Standar yang tidak realistis lalu kita paksa orang lain sesuai dengan standar kita, itu kan jadi orang tua yang menuntut, mengkritik, menerapkan standar diri sendiri Iya, kepada orang betul, lain, betul, hal-hal betul, kecil betul, jadi betul, dikritik, kurang betul, lebih gitu betul. deh kami ke itu buat saya perlu belajar untuk mengelola diri diri saya sebagai pribadi yang berwarna ungu ataupun sebagai orang tua, karena anak-anak kan beda-beda. Iya, benar-benar benar. Wah, ini keren banget sih. Tapi ya, aku tadi ngebayangin ya. Memang kalau orang tua dengan warna berbeda sama anak mungkin bisa konflik, tapi juga bisa saling menolong gitu ya. Contoh kalau Mm-mm. saya orang kuning dan misalnya saya punya orang tua warna ungu gitu ya, harusnya maksudnya orang tua ini bisa melatih supaya saya si kuning ini lebih terstruktur gitu, bener ya Ci ya? Betul, betul Jadi banget. Kan jangan kita nih kayak dijadikan kita nih kuning konflik. dan ungu. Oh iya iya betul. Saya kita suka saling melatih loh teman-teman papa mama. Saya belajar sama Ciri ya. Saya tuh belajar sama Ciri terstruktur, harus detil kalau melakukan sesuatu. Saya belajar sama Aduh, kami ke untuk lebih fun, lebih spontan, easy going gitu ya. Terus udah gitu jangan belajar diambil sama hati kami gitu ya ke Ci ya. iya untuk ngobrol-ngobrolnya ngobrol-ngobrol yang untuk Nggak kita penting. rileks. Iya iya iya. Terus saya belajar sama kami ke untuk hahaha untuk keluar ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Aduh, benar-benar saling belajar benar-benar. Aku tuh jadi sekarang tuh ya karena belajar ya, Cili kan ungu, terus suamiku juga ungu gitu ya. Jadi tuh benar-benar harus belajar, oke, belajar struktur. Oke, dibikin dulu strukturnya bagaimana. Kalau enggak cuma bikin planning, ayo kita bikin ini tapi berantakan gitu stepsnya. Tapi mau takutnya selesai. Tapi kalau dibikin dengan terstruktur lebih rapi, orang-orang yang lain ngerjainnya tuh lebih gampang sebenarnya ya. Gitu Betul, sih. betul. Betul. Sebenarnya kita bukan berubah warna, kita perlu Oh, pahami diri kita karena setiap kita ini kan ada naturnya. Setiap warna itu ada natur dan kecenderungannya yang mendorong diri kita untuk mengambil keputusan atau berperilaku tertentu. Kita kenali naturnya. Tetapi kalau kita kenali naturnya itu jadi kekuatan dan ada titik kritis juga, oke, kita kelola oke. titik kritisnya. Mhm. Istilahnya kalau kita mengelola titik kritis kita, kita istilahnya tuh responding. Responding. Kita bisa Responding. belajar dari orang yang warnanya berbeda. Misalnya belajarlah dari orang yang berwarna merah untuk mengejar target. Ya. Belajarlah dari orang yang berwarna kuning untuk berelasi dan juga berkomunikasi. Belajarlah dari orang yang berwarna hijau untuk apa namanya untuk bisa mediasi, kemudian juga untuk bisa kooperatif. Kemudian belajarlah dari orang yang berwarna ungu untuk lebih terstruktur Mhm. dan lebih detail. Jadi Tetapi bukan bukannya berarti berubah warna menjadi ya, orang lain. Kenapa? bukannya berubah warna, tapi kita belajar dari orang-orang itu sehingga kita juga mempunyai skill-skill yang kita butuhkan, benar ya, Ci ya? Yes, betul banget. Misalnya yang berwarna merah memang pada saat
dia dilahirkan memang punya kecenderungan untuk senang memimpin. Tapi bukan berarti hanya orang warna merah yang bisa memimpin. Oh, Warna oke. lain juga bisa belajar tentang kepemimpinan. Kalau yang berwarna kuning memang dari lahirnya dia jago berkomunikasi, tapi bukan berarti warna lain tidak bisa belajar Betul, berkomunikasi, betul. betulkah? Betul, Iya, betul. misalnya seperti itu. Itu namanya. Kita Berarti terus belajar, Pak. saya Ini bukannya punya berarti saya tidak kecenderungan. bisa terstruktur. Saya bisa terstruktur. Iya, bukan berarti Belajar. saya warna ungu tidak bisa berkomunikasi. Saya juga bisa belajar berkomunikasi. Aduh, seru banget ya Papa Mama ya. Sekarang udah kira-kira udah ini belum? Udah mendapatkan gambaran belum nih? Aku warna ini, aku warna nanti diskusi ya antara suami istri, lalu diskusi sama anak tuh pasti seru nih kayaknya. Kayaknya kamu warnanya ini nih karena Mama lihat kamu ada ini. Nah, tapi memang kalau belajar kayak gini ya, Cia nggak cukup sekali gitu ya, nggak cukup saat Mm-mm. ini doang nih. Sebenarnya kita hari ini membukakan sedikit tentang tipe-tipe kepribadian. Banyak lagi alat tes lain yang bisa membantu kita untuk mengenali tipe-tipe kepribadian. Nah, um, mungkin sebelum kita closing dulu apa kasih pengumuman dulu ya, kasih pengumuman dulu deh ya Ci ya. Thank you Boleh, banget boleh. udah ngikuti IG live bersama kami. Nah, kami akan ini kan pembukaan ya Papa Mama supaya bisa lebih mengenal kepribadian. Nah, kami juga dari Victory Counseling, kami akan mengadakan training dasar konseling ya Ci ya, benar ya? Betul, Training dasar betul. konseling. Ya, jadi papa mama yang ingin tahu lebih lanjut lagi atau pengen belajar bagaimana sih konseling itu seperti apa dan pengen belajar banyak deh kita apa training dasar konseling itu banyak banget yang kita bisa pelajari. Nah, training dasar konseling ini akan diadakan pada tanggal 16 dan 23 Oktober. Benar sih ya? Nanti Betul. untuk papa mama supaya dapat informasi lebih lengkap, follow Instagram Victory Counseling. Ya, nanti ada Yes. infonya juga di sana. Jadi supaya papa mama bisa join dan kita bisa banyak belajar terus tentang Betul, bagaimana betul. kita bisa mendidik anak kita dengan lebih baik. Bulan depan, Betul. Dan bulan bulan depan depan, kita mau mau melanjutkan lagi nih dengan tipe betul. belajar tipe kepribadian tapi kali ini bukannya foto karakter. Nah, ini yang apa yang bulan depan apa nih, Ci? Yang akan kita belajarin tipe Bulan depan kita kepribadian akan apa? belajar kepribadian dari MBTI, sehingga kita bisa MBTI. mengenali introvert, extrovert, kemudian Hmm. seorang yang intuitif, sensing, dan bagaimana pengambilan keputusan Hmm. serta gaya hidup. Kemudian juga Hmm. apa pengaruhnya dalam relasi dengan keluarga dan dalam juga dalam mendidik anak. Sehingga kita belajar tentang mengenali kepribadian, juga belajar tentang parenting. Gitu, Wah. kita semakin diperlengkapi. Iya, karena kita manusia yang sangat unik ya, nggak cukup hanya satu sisi kita belajar warna merah, kuning, hijau, tapi ternyata banyak loh sisi-sisi kepribadian lain yang kita terus bisa belajar. Nanti juga belajar bahasa kasih dan sebagainya gitu ya, Ci ya. Betul, Melengkapi betul, kita betul, betul. sebagai orang tua, memang kita nggak sempurna, tapi pasti kita bisa melakukan yang lebih baik gitu aja. Nah, Ci, sebelum kita closing, kita mau dengar closing statement dulu dari Cili. Oke, Penutup. menurut survei 30% dari kehidupan manusia isinya konflik, 30%. Kalau satu hari 24 jam, berarti 8 jam kita tuh isinya konflik. Konflik apa saja sih? Konflik batin karena nggak mengenal diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, konflik dengan orang lain karena nggak memahami diri, lalu nggak memahami orang lain. Lalu yang ketiga, konflik dalam pekerjaan atau dalam panggilan karena apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan kekuatan kita. Dengan kita mengenali diri kita dan mengenali orang lain, maka kita bisa meminimalkan konflik dan kita juga Wah. bisa memaksimalkan potensi diri. Kita juga bisa menjadi orang tua yang baik, rekan yang baik, dan juga kita jadi bisa harmonis di dalam relasi dan juga dalam keluarga. Terima kasih ya Kak Mika. Wah, thank you banget. Kami berharap Papa Mama dan semua sahabat konseling, para pendidik bisa belajar banyak hari ini ya. Kami berharap IG Live ini bisa memberkati Papa Mama dan teman-teman semua. Oke, thank you Ci buat waktunya Thank malam you Kak ini. Nanti Mika. kita bulan depan kita lanjut lagi ya. Oke, sampai Oke, jumpa ya. sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat Selamat malam. malam.